Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sebelumnya saya akan menyapa dulu calon peserta didik baru. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Jangan lupa ya, protokol kesehatannya dipakai ketika kalian keluar rumah supaya kita terhindar dari mara bahaya, terutama saat ini kita sedang diuji oleh Allah dengan wabah yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan, menghebohkan, membuat panik semua orang. Pokoknya perasaan yang serba-serbi karena ujian wabah ini. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menemani kalian dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah daring. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, yang Maha Perkasa. Sholawat, salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi mulia Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita sekarang. Baiklah, judul yang disajikan saat ini adalah simulasi penyelesaian masalah dan etika komunikasi bergaul. Simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya atau state of affairs. Yang namanya proses pasti ada tahapan-tahapannya. Seperti kalian sebelum diterima di sekolah ini, ada tahapannya, yakni saat ini kalian sedang ada pada tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu baru dinyatakan lulus menjadi peserta didik. Jika telah selesai melalui atau menjalani proses tersebut. Masa pengenalan lingkungan sekolah tapi tidak dikatakan simulasi karena tidak ada kaitannya dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Contoh nyata atau real dari simulasi adalah sebelum kita dihadapkan dengan pandemi ini, kalian pernah melakukan simulasi UNBK. Itu simulasi sama persis seperti UNBK, yang membedakannya adalah kalau UNBK yang sesungguhnya waktunya ditentukan, demi soal dan aturan yang lainnya yang sudah mantap. Dilaksanakan simulasi itu supaya pada saat pelaksanaan UNBK kalian tidak kaku lagi, tidak ragu lagi dengan keadaan yang baru, karena sudah melaksanakan simulasi. Tapi qadarullah kalian dan seluruh anak usia sekolah, baik dari tingkat yang paling rendah PAUD sampai tingkat tinggi, tidak bisa melaksanakan UNBK karena adanya wabah. Atau jika kita melihat di layar TV, ada berita yang kita tonton, simulasi kebakaran. Tepatnya yang masih terngiang di memori kita adalah simulasi kebakaran yang ada pada serial TV Naviti. Cara dilihatkan ada api, ada pemadam kebakarannya, ada alat untuk memadamkan api, pokoknya lengkap. Itu namanya simulasi. Selanjutnya, penyelesaian masalah atau pemecahan masalah. Bagian dari proses berpikir sehingga menghasilkan hasil akhir yang baik. Saya yakin di masa labil seperti kalian sekarang ini, pasti kalian tidak asing dengan kata penyelesaian masalah. Tapi suka salah kaprah ya. Punya masalah sedikit, bukannya selesai, malah tambah besar karena salah sasaran. Kepada siapa masalah itu disampaikan. Seharusnya ketika punya masalah jangan diceritakan atau mengadu kepada orang
yang kurang ilmunya atau kepada teman-teman. Seharusnya kepada orang tua, guru, atau ceritakan masalah itu kepada yang kamu anggap bisa menyelesaikan masalah supaya problem atau masalah itu teratasi. Yang paling penting, mengadulah atau adukanlah masalah kamu kepada yang punya masalah, yaitu Allah Jalla wa'ala, dengan cara zikir lalu memohon supaya masalah yang dihadapi ada solusi. Selanjutnya, etika. Etika adalah keadaban atau kelakuan dan perilaku yang baik. Di dalam dinul Islam atau syariat Islam, etika adalah adab atau akhlak. Akhlak terbagi dua. Yang pertama ada akhlakul karimah atau mahmudah, dan yang kedua akhlakul madmumah. Siapa yang tahu akhlak Rasul kita tercinta? Akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Belajar akhlak itu tidaklah mudah. Bahkan para ulama salaf, mereka menuntut ilmu akhlak lebih daripada menuntut atau belajar ilmu yang lainnya. Ibnu Mubarak berkata, kami mempelajari adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Dan Syekh Sholih Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Jadi para ulama salaf terdahulu sebelum mempelajari ilmu, mereka belajar adab atau akhlak terlebih dahulu yang dipelajari. Ada sebuah cerita, ini mohon disimak ya. Zaman X, ketika ada siswa atau murid berada di kursi guru, itu karena disuruh oleh gurunya. Tidak ada sejarahnya ada siswa yang bisa menduduki kursi gurunya, walaupun guru itu tidak ada di dalam kelas. Berbeda dengan zaman Z, yang disebut dengan zaman milenial, zaman serba mesin, zaman di mana ilmu mudah didapat. Hampir semua murid atau siswa, baik yang cerdas ataupun yang tidak cerdas, semuanya tidak bisa dibedakan. Dengan bebasnya mereka duduk di kursi gurunya ketika gurunya tidak ada, bahkan meja gurunya pun diduduki pula, kecuali siswa yang punya akhlak terpuji, yang tidak akan pernah mau menduduki kursi gurunya walaupun guru tersebut tidak ada, karena siswa tersebut akan merasa bahwa ada seseorang yang lebih berhak menduduki kursi tersebut, yaitu guru. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau kelompok menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan atau orang lain. Pengertian lain dari komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi baik berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi tidak akan terjadi kalau tidak ada lawannya, karena informasi tidak akan sampai dari seseorang kepada seseorang atau kelompok. Selanjutnya, pergaulan. Pergaulan adalah jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka waktu relatif lama, sehingga saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Gaul. Kata atau kalimat ini sudah tidak asing di telinga kalian. Sedikit-sedikit bilang gaul dong. Gak gaul, salah gaul. Pokoknya tidak asing deh. Yang menjadi tanda petik dalam pergaulan ini adalah saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.
Jika jalinan sosial ini menuju ke arah yang baik, akan menghasilkan manfaat atau faedah bagi kehidupan seseorang. Tapi sebaliknya, jika jalinan sosial yang dibawa seseorang itu bernilai negatif, maka akan membuahkan kerugian, bukan hanya rugi, tapi neraka lagi. Contoh, karena salah pergaulan, seseorang bisa terjerumus dan bahkan menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran. Itu di dunia, kalau di akhirat pasti balasannya neraka. Ada sepasang insan yang bukan mahram, baik usia belia, remaja, dewasa, bahkan yang sudah menikah. Mereka berteman dalam tanda petik. Awalnya biasa saja, karena sering bertemu tanpa ada orang ketiga, saling curhat, merasa cocok dengan teman curhatnya. Akhirnya masuklah setan ke dalam diri masing-masing. Mereka merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan, tidak memikirkan ke depannya apa yang akan terjadi, atau tidak memikirkan bagaimana dampak dari perbuatannya. Itu semua terjadi akibat tidak bisa menjaga atau menyalahartikan dari pergaulan. Padahal gaul itu boleh karena kita diperintahkan sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, ajarkanlah ilmu sesuai zamannya. Bukankah kita punya HP canggih itu gaul? Itu gaul karena dengan HP kita bisa mencari berbagai macam ilmu dari benda mati itu, asal ada kuotanya. Yang dilarang di dalam Islam adalah bukan gaul tapi campur. Dari penjelasan saya hanya menjelaskan arti dan contoh dari masing-masing item dari judul simulasi penyelesaian masalah dan etika komunikasi pergaulan. Karena keterbatasan waktu, saya akhiri dan semoga kalian bisa menyimpulkan materi ini dan mengambil pelajaran dari contoh per item yang saya sampaikan. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, perhatikan protokol kesehatan. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kalian, kepada kita tentang materi ini, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.